sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal asy'aru wa taksiruha fil mawa'id madhmumun. Wa ammal asy'aru, dan adapun bermula syair-syair, fataksiruha fil mawa'idhi madhmumun, maka memperbanyak asy'ar dalam mau'idhah itu madhmumun, dicela. Qala Allah Ta'ala wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Wasyu'ara'u, dan para penyair, yattabi'uhum al-ghawuna, yattabi'uhum itu mengikuti akan syu'ara. Siapa al-ghawuna? Orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Alam tara, tidakkah engkau tahu Muhammad, annahum, bahwa sungguhnya syu'ara, bahwa sungguhnya para penyair, fi kulli wadin, dalam setiap lembah itu yahimun, mereka mengembara. Maksudnya bisa lembah secara zahir lembah, bisa juga mengembara kepada lembah hayalan. Ngayal aja, ngayal. Jadi lembah mengembara kepada pikiran-pikiran atau hayalan-hayalan. Terus dalam firman lain, wa qala ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Wa ma 'allamna, dan tidaklah kami mengajarkan hu akan Muhammad asy-syi'ra, syair, tidaklah kami mengajarkan syair kepada Muhammad. Wa ma yambagi, dan tidak seharusnya, tidak layak apa syair lahu bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pantas bersyair, berpuisi. Wa aktsaru ma itadahu al-wa'adhu min al-asyar ma yata'allaqu bitawasub. Termasuk juga yang harus dihindari oleh orang yang mendengarkan pembicaraan-pembicaraan di majlis-majlis, atau bahkan oleh pembicara, oleh penceramah di majlis-majlis. Ini yang harus dijauhi, selain hikayat-hikayat yang gak ada sumbernya, selain perkara-perkara yang memang tidak ada dasar hukumnya, perdebatan misalnya, mujadalah, itu harus dihindari oleh seorang pembicara dan oleh seorang pendengar mustami'in dalam majlis. Demikian juga pembicara atau pendengar ini harus menjauhi syair. Jadi jangan kebanyakan bersyair, jangan kebanyakan membuat puisi-puisi. Tapi boleh gak? Boleh, sedikit-dikit mah boleh. Tapi yang gak boleh di sini takfir, yang gak boleh di sini memperbanyak syair mulu yang dikutip. Karena kebanyakan syair, kebanyakan syair, walaupun gak semuanya, kebanyakan syair itu memang bisa menyesatkan. Syair-syair itu aslinya asyir itu arti aslinya adalah al-fahmud daqiq. Syair itu arti aslinya adalah pemahaman, yash'urun gitu artinya merasa, tapi merasa atau pemahaman yang sempurna. Al-fahmud daqiq wal fatonah, arti asli dari syair itu cerdas. Memang penyair itu cerdas. penyair memang rata-rata dia kecerdasannya di atas orang umum. Maka dia bisa menyusun kata sesuai dengan yang dia inginkan, hayalan-hayalannya atau kepentingannya, ya buat muja atau buat ngalem raja kemudian dikasih hadiah, atau buat mencela raja juga, raja dicela. Kerjaannya penyair itu raja dibikinin syair, dipuja supaya dikasih duit rajanya. Atau raja ini dibikinin syair, sini celaan. Tinggal di ini aja di lobi. Ini mau saya viralin nggak nih syair? Jangan.
Kalau kata raja, jangan. Mana duitnya kata penyair? Biar nggak saya viral. Soalnya kalau dia udah ngomong, itu bisa sekampung, 2 kampung bisa pada ngikutin semua. Penyair ngomong itu bisa jadi viral, populer, pasti orang-orang hafal. Ini kerjanya penyair kayak begini. Zaman Nabi Muhammad dan juga sebelum zaman Nabi Muhammad ya, syair-syair jahiliyah itu memang untuk memuja seorang atau ngalam, atau kadang-kadang juga dipakai untuk membangkitkan semangat pasukan. Ya, semangat pasukan. Kerjaannya karena kecerdasannya, kerjanya menyusun kata. Ini cerdas buat menyusun kata yang asalnya memang dari khayalan atau asalnya memang dari pemikiran dia. Cerdas. Al-fahmud dakik artinya. Juga ada Ustaz Pandu. Ada Ustaz Pandu. Orang Pandu itu dari Allah. Iya. Ada. Tapi kayak kita tuh kayak Zulfas, kita itu luar biasa. Boleh. Yang penting di sini adalah nanti ada penjelasannya. Ini bukan syair-syair yang nggak ada nasihatnya sama sekali dan justru menimbulkan keinginan-keinginan atau hayalan-hayalan, lamunan-lamunan, apalagi yang bujang. Jadi kemana-mana pikirannya, melukiskan keindahan wanita atau melukiskan kecantikannya dan lain sebagainya. Ini yang nggak boleh. Menjauhkan seseorang dari ingat Allah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau syair itu digunakan buat ceramah dan mengingatkan orang kepada Allah, boleh. Abu Nuwas syair juga, Ilahilas Tulil. Kemudian Imam Busiri syair juga, burdahnya. Ini untuk mengingatkan Allah, mengingatkan kepada Nabi, boleh. Yang nggak boleh ini, yang dilarang ini adalah yang memalingkan orang dari zikir atau mengingat Allah. Justru di situ kemana-mana pikirannya, memuja atau membiarkan syahwatnya atau keinginan-keinginan itu mengembara kemana-mana. Karena memang Nabi Muhammad itu tidak bersyair. Kalau Imam Syafi'i itu bilang gini, asyi'ru husnuhu hasanun wa qabihu qabihun. Syair itu kata Imam Syafi'i, ya kalau bagus bagus, kalau jelek jelek. Itu Imam Syafi'i. Ukurannya jelas dah tuh. Kalau bagus ya banyak-banyakin nggak apa-apa. Kalau jelek jangan dah, jangan. Karena memang dalam syair itu ada kata Rasulullah, wa inna minasyi'ri la hikmatan. Sesungguhnya sebagian dari syair itu benar-benar ada hikmah, ada pelajaran. Tetap ada. Yang nggak boleh ini syair-syair yang memang menimbulkan syahwat atau kelalaian, ya, menimbulkan kelalaian, atau bahkan kebohongan. Yang tadi buat ngancem raja, atau buat sekedar ngambil keuntungan dari orang yang dipuji. Penyair Arab itu ada juga yang dipuja oleh Nabi Muhammad seperti Imril Qais. Imril Qais itu salah satu syair yang dipuji oleh Nabi Muhammad, itu syair ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarum mimma qadallahu waqiya. Ini nikmal qaulu, sebaik-baiknya ucapan adalah qaulu Imril Qais yang ini nih, sebaik-baiknya. Ini ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya. Ta'azza itu artinya taziah. Ya, taziah. Bersedihlah fala syai'un 'alal ardi baqiya. Enggak ada satupun di muka bumi ini yang kekal. Ini bagus. Jadi yang sifatnya mengandung nasihat tetap Rasulullah membolehkan. Tapi yang sifatnya ini membuat orang lalai, kemudian mengumbar keinginan-keinginan syahwat, tuh dilarang oleh Rasulullah. Nggak boleh. Syair. Ada memang beberapa ayat Al-Quran itu yang wazannya mirip-mirip dengan syair, tapi nggak boleh disebut sebagai syair. Ada. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu kayak syair tuh. Surat Al-Kahfi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Syekh Wahab Az-Zuhaili itu menyebut ada beberapa contoh. Wa yuhzihim wa yansurkum. Apa tuh? Surat apa tuh, Ustaz? Salasan.
wa yukhzihim wa yansurhum. Ada itu bisa dicocok, kalau mau kita cocokkan, cocok sama wazan-wazan. Wa yukhzihim wa yansurkum wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Itu kalau mau dicocokin wazan, cocok sama wazan itu. Cuma nggak boleh disebut dengan sihir. Wa yukhzihimi wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minina. Mufa'alatun fa'ulu wafir. Cocok, tapi nggak boleh kita sebut Quran itu sihir, nggak boleh tetap. Wa mayam bagilah wa ma'allamnahu syi'ra wa mayam bagilah. Nggak, Allah nggak pernah ngajarin sihir. Memang itu Quran bukan sihir. Quran itu jauh dari perkataan Nabi Muhammad, bukan. Itu memang dari Allah. Meskipun ada yang mirip-mirip. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah, padahal ngomongnya biasa, nggak dilagu-laguin seperti syair yang kalau kesini kan kita pakai lagu supaya gampang dihafal. Tapi kalau orang Arab nggak pakai lagu pun, nggak pakai irama maksudnya. Tetap ada baharnya, tapi nggak ada irama yang dilagu-lagukan itu. Tetap orang-orang nyebut ini ketukannya ketukan sihir. Nabi Muhammad ngomong biasa, tapi orang-orang bilang itu sihir, Nabi Muhammad sihir. Tapi dibantah, wa ma'allamnahu syi'ra wa mayam bagilah. Itu bukan sihir. Ada saya catat di sini. Nabi Muhammad tuh pernah bersabda gini, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari malam tazawwad. Akan datang satu berita kepada kamu di mana engkau tidak tahu, dan juga akan datang kepada kamu kabar-kabar tentang orang yang memang engkau tidak pernah persiapkan. Nabi pernah ngomong gitu, ngomongnya biasa. Kata orang-orang itu syair. Itu Nabi Muhammad kok bersyair, baru turun wa ma'allamnahu syi'ra wa mayam bagilah. Karena memang itu kalau diikutin wazan, bahar syair cocok itu, bahar tawil. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari malam tazawwadi. Cocok. Tapi Nabi enggak sebutkan itu dengan irama, apalagi enggak ngomong nggak bermaksud itu syair, tapi pas karena Nabi Muhammad tidak bersyair. Nah, di sini singkatnya syair itu diperbolehkan kalau memang ada nasihat. Banyak seperti Imam Syafi'i ya bersyair juga. Imam Ghazali juga ada syairnya. Boleh syair itu, tapi yang nggak boleh syair-syair yang melalaikan kita dari Allah, dari akhirat, itu nggak boleh. Waqtaru ma'tadahu al-wa'adu minal asy'ari. Dan kebanyakan sesuatu yang dibiasakan akan siapa al-wa'adu, dibiasakan oleh seorang penceramah minal asy'ari, dari wa'adh yang memberikan mau'idhah, dari syair kebiasanya atau kebanyakan mayatan laku bitawasuf, yaitu sesuatu yang bergantung dengan sifat atau deskripsi fil ishki, dalam kerinduan, wa jamalil ma'syuki, dan keindahan orang yang dirindukan, wa rauhil, bukan ruh tapi rauh, wa rauhil wisali, dan gembiranya pertemuan, wa alamil firaki, dan sakitnya perpisahan. Kebanyakan tuh sihir begitu ya, dedemenan aja, jadi rindu kepada kekasih dan indahnya kekasihnya, keinginan untuk berjumpa dan sakitnya dipisahkan oleh kasih, gitu kebanyakan. Itu yang kemudian melalaikan orang. Wal majlisu la yahwi illa jilafal awam, dan majlisnya biasanya, kebanyakan majlisnya la yahwi illa jilafal awam, tidak mencakup majlis tadi ahlafal awami, akan kecuali tidak mencakup illa ahlafal awami, kecuali orang-orang awam yang buruk pekertinya. Ajlaf itu yang buruk tindakannya. Wa bawatinuhum, dan batinnya ajlaful awam, batinnya awam masyhunatun bisyahwat, memang dipenuhi dengan syahwat. Kebanyakan seperti itu. Yang duduk pasti orang-orang yang demennya menghayal dan juga mengikuti hawa nafsunya. Wa qulubuhum ghairu munfakkatin anil iltifati ila suwaril marihati, dan hati atau pikiran mereka ini tidak
dilepaskan, tidak dibebaskan anil iltifati dari berpaling ila suwaril malihati kepada gambar-gambar yang bagus. Fala tuharrik al asy'aru min qulubihim, maka tidak menggerakkan apa al asy'aru syair-syair. Syair-syair itu sama sekali tidak menggerakkan dari hati mereka illama kecuali satu huwa mustakinun yang tersimpan fiha dalam hati. Fatastailu fiha niranu syahwat, maka menyalalah fiha di dalam kulub, dalam hati apa niratus syahwati, api syahwat, api keinginan. Fayazakuna, maka kemudian bersorak berteriak, wa yatawajaduna, dan kemudian saling pura-pura mencinta. Memang kebanyakan begitu, dibikin susun kata-kata, kemudian pada tepuk tangan. Akhirnya yang tadinya diem-diem nggak bangkit, gairahnya jadi bangkit, gairahnya jadi pengen banget nyampein ini isi hati kepada kekasih, pengen banget ketemu kasih ini yang kebanyakan dilarang. Tapi kalau yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada akhirat, boleh syair. Wa aktaru dzalika kulluhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.